buat perjanjian, dia juga yang nanggung. Istri dan anak buat gua. Nggak mau gue. Udah. Bapak usaha apa Pak, boleh tahu? Waktu itu saya coba merintis menjadi supplier telur. Waktu itu saya ditipu. Telur yang saya ambil dan akan saya suplai ke penjual, ternyata itu semua telur-telur palsu yang udah disulap menjadi seolah-olah telur kampung asli. Oh, jadi Bapak usahanya telur ayam kampung. Iya. Ayam kampung kan yang kecil-kecil putih kan? Betul. Tapi ternyata itu bukan telur ayam kampung. Bukan. Itu diapain tuh Pak maksudnya? Ternyata telurnya telur palsu itu maksudnya apa? Tadi Jadi mereka licik. Itu telur bukan telur ayam kampung. bukan telur ayam kampung. Tapi telur ayam Cuma- kampung kan beda putih warnanya Pak. Iya, mereka sepertinya memakai bahan kimia. Dilap, jadi dia putih seperti telur ayam kampung. Oh, Mirip. akhirnya Bapak Akhirnya Pak saya ketipu. dan semua penjual itu pun menuntut kepada saya Iya. bahwasanya telur yang saya suplai ke mereka Bukan itu telur ayam kampung asli. bukan telur ayam kampung asli, tapi telur ayam kampung palsu. Jadi Bapak nalangin duitnya. Terpaksa saya harus menalangi semua duitnya dan mengembalikan uang mereka. Usaha apa lagi terus Pak? Selanjutnya saya berpikir kembali untuk usaha gas, tapi kembali mungkin rezeki itu jauh ya. Akhirnya truk yang membawa gas usaha saya masuk ke jurang. Iya. Semua terbalik dan orang tua istri daripada supir karyawan saya ini pun nuntut. Sepertinya ini ajab bagi saya. Azab, kenapa Bapak bilang azab Pak? Terus terang, saya sudah punya istri juga. Tega kamu, Pak. Oke, biarin dulu biar. Bapak, maksudnya sekarang baru punya istri bagaimana? Waktu itu tapi udah cerai. Udah cerai. Cerai. Bapak kenapa nggak pernah bilang sama kita? Nggak pernah cerita apa-apa? Jadi Bapak waktu nikah jahat. dengan ibunya Yani, Bapak udah punya istri. Udah punya istri tapi udah cerai. Bahkan kita nggak tahu sama sekali, Bu. Kenapa Bapak bilang ini azab buat Bapak? Terus terang perbuatan saya pada mereka sangat kejam dan tidak layak untuk ditiru. Mereka saya tinggalkan sehingga menjadi gelandangan sampai istri saya stres dan meninggal. Dan terus terang Agus yang kerja di kebun kita itu sebenarnya anak saya. Iya, Serius, Pak? Sampai sekarang kan kita nggak pernah tahu. iya betul. Pinter banget Bapak ngebohongin kita selama ini. Jahat ya, Papa ya. Mama jahat banget, Bapak ngebohongin semuanya. Jahat. Itu saya lakukan agar tidak menyakiti hati kalian. Itu hanya masa lalu saya. Yani benci Bapak. Benci Bapak. Sampai kayak gini kita nggak tahu. Dan akhirnya Bapak intinya rugi habis jualan usaha itu bangkrut. Dan Bapak harus mengembalikan uang yang tadinya utangnya 120 juta menjadi 300 juta. Betul. Memang terus terang dalam perjanjian itu saya, istri dan anak saya. Memangnya aku barang? Maksudnya Baik, kita udah dibohongin terus kita juga yang kena masalahnya, kita juga yang kena. tenang. Kita udah dibohongin terus kita juga yang jadi sebagai bahan Bapak, iya. Minta penjelasan Pak. Sebenarnya semua itu saya lakukan untuk bahagiakan kalian berdua. Wah. Bapak tapi kenapa Pak sampai istri dan anak Bapak tuh gimana? Karena saya yakin dengan membuka usaha baru saya bisa berhasil dan bisa membahagiakan istri dan anak saya. Oke, jadi Bapak yakin tadinya bisa bayar utang, bisa usaha berhasil. Iya. Jadi Bapak asal nulis aja tuh. Betul. Tapi ternyata Bapak tidak bisa bayar utang. Iya. Oke. Karena usaha saya bangkrut terus.
terang tanpa sepengetahuan istri dan anak saya bahkan rela menjadi pengemis malam, menjadi tukang parkir, dan bahkan bekerja di toko siput walaupun hanya pencuci piring. Selama ini Bapak bilang keluar kota, Bapak kerja di perusahaan besar, tapi Bapak kenapa bilang kayak gitu Bapak sekarang? selama ini ya. Bapak udah gak jujur sama kita. Karena aku Bapak sayang. Bukan begini caranya Pak kalau saya. Kita juga sayang sama Bapak, tapi kalau Bapak nggak jujur kayak gini, kita juga gimana tahu Bapak gimana keadaannya? Bapak tega kalau sama kamu. Tapi semua itu karena aku sayang pada kalian berdua. Ibu kenapa marah, Bu? Padahal Ibu kalau udah denger cerita Bapak harusnya... Karena dia udah bohongin kita. Iya, tapi kan semua orang Dia punya masalah. bohong. Tapi apa yang dilakukan untuk kalian berdua? Ibu juga hidupnya terlalu mewah. Karena Bapak yang ngasih segala-galanya. Dan terus terang, tas yang mama pakai itu KW. Yang ada dari... Yang penting kami senang, Ma. Kenapa Bapak kasih tas KW? Ya, Kenapa nggak bilang aja? Bapak nggak punya duit. supaya karena mama selalu minta Barang-barang mewah. barang-barang mewah. Jahat dia Bapak ya. Bapak ingat loh ini istri Bapak, jangan kayak gitu. Tega. Ya, tapi kan dia berusaha untuk menyenangkan Ibu. Ya, tapi bukan begitu caranya Mas Surya. Iya, Ini kan iya. tempat umum. Iya, iya. Dia nggak iya. menghargai kita. Ya udah, Dahlan. Oke, gimana Dahlan? Gini, ayo. Bapak kenal sama Dahlan di mana, Pak? Terus terang, Dahlan itu sahabat saya sejak kecil. Lu sahabat dari kecil tapi lu bener-bener lu kayak lintah darat lu. Lu kan namanya nyekek dia dong. Lu minjemin 120 juta, bunganya 300 juta. Berarti bunganya 100% lebih dong. Sah-sah aja. Namanya juga lagi nyari duit gua. Apaan? Jadi lu tahu lu sengaja meminjamkan utang duit ke Bapak ini dengan karena Bapak yakin dia nggak akan bisa mengembalikan dengan bunganya dan Bapak bisa mengambil anak dan istrinya. Udah jelas dong. Jelas, gue tahu siapa dia. Permasalahan dia itu apa, gue tahu. Makanya setelah gue lihat anak dan istrinya cantik-cantik begini, buat lumayan kan. Oke, Dahlan ini gimana emang menurut Bapak? Kalau temen dari kecil. Tapi saya tahu satu rahasia tentang Dahlan. Apa? Dia itu sangat takut dengan mamanya. Lu ngomong apa lu? Bohong. Gua kagak takut sama mama gua. Mama gua kagak ada. Tar. Mamanya nggak ada maksudnya apa? Mama gua udah mati. Udah mati? Saking penakutnya ini sahabat saya sejak kecil. Mungkin udah ada 20 kali rencana mau disunat tapi udah kabur duluan. Lu kelewatan lu. Jadi sampai sekarang dia belum sunat ini. Oke, balikin dulu, Bi. Lo belum sunat, Bro? Udah gua. Pada tahun ketiga. Gua udah sunat. Saya aku disunat. Udah deh. Wo, Lek. Bawa aja deh. Siap. Wah, lama-lama gua dipermalukan. Udah lu jangan. Diam. Mat. Urusan gua. Bawa. Lu jangan pegang gue deh, gue. Bawa. Bisa. Ayo ikut. Siapa sakit? Lo diam. Ini Dan ini. Au. Siapa nih? Ibu siapa? Orang tuanya. Oke, ntar, sabar tenang. Ibunya siapa? Damut, Damut. ya, Dahlan imut. Tuh.
Damut itu bukan namanya Dahlan, Bu. Bukan itu. Anak kurang ajar. Oh, nama ini ya. panggilannya di rumah Dahlan Imut. Ya. Kok kenapa bilang mama bilang mati? Hah? Hah? Doraka kamu. Enggak, Mak. Lah apa? Enggak, saya nggak bilang gitu, Mak. Emang mau saya bilang mama saya mati? Jangan. Enggak sendiri. Hah? Dahlan Imut. Bukan. Nama gua Dahlan Codet. Nih, Codet nih. Codet. Nggak ada. Lu aja tidur, gua masih usah-usah palanya. Masih gua nyanyiin. Hah? Ngapain begini kerjaannya? Berangkat pagi, pulang malam. Gak taunya begini ya. Mak, Dahlan di sini lagi kerja, Mak. Dahlan di sini mau nagih utang. Ma jangan bikin. Tangis, tangis. Kerjaannya begini. Apa? Hah? Dosa kamu, dosa. Pulang. Sakit, Mak. Tahu dulu nih, Mak. Jadi gini, Bu. Ibu kenal Mamat kan? Nah, ini teman kecil anak saya. Iya. Nah, Mamat ini dipinjemin utang sama anak ibu 120 juta, tapi harus kembaliin 300 juta bunganya, Bu. Oh, nampun nggak boleh begitu. Lu tahu nggak waktu gua kita pada susah, yang bantuin ibunya si Mamat. Waktu lahiran, sungsang, yang biayain ibunya si Mamat. Jangan begitu. Nggak boleh. Gak boleh gitu tuh. Sampai sekarang emang udah sunat? Belum kan lo? Ayo. Apa lagi? Mak. Nih, Mak. Apa lagi? Dahlan mau ngasih tau Mama nih, Mak. Apa lagi? Si Mamat itu punya utang, Mak. Makanya kedatangan Mamat Mbak Dahlan ke sini tuh mau nagih. Oke, coba. Kita kasih dulu ya. Ini, Pak. Nih, saya tampilin gak apa-apa nih ya? Saya tampilin di LED gak apa ya? Hah? Gak apa-apa, saya tampilin buktinya ya? Ini dulu. Mak mau ini anak buahnya dulu. Ya, Coba. Hah? Ikut ya? Hah? Jangan begini caranya. Nggak boleh. Ini juga. Ini juga. Anak buahnya. Di sini, Bu. Jangan. Saya artisnya, Bu. Artis masa itu begini jelek. Ya, enggak, Bu. Saya bukan. Oke, saya bukan teman mereka, Bu. Saya host di sini. Host. Oke. Jadi ini emang bukan bodyguard, bukan. Tukang keong. Oh. Sini, Bu. Jangan pegang. Hah? Enak aja nyentuh. Nggak boleh. Elah. Nafsu lu orang jelek. Oke. Ya udah, ya lihat buktinya. Nah, itu baca, Bu, lihat. Kejauhan, nggak kelihatan. Hah? Nggak bisa baca jadinya itu. Coba. Nah, naik ke atas, Bu. Naik ke atas. Ke sini, Bu. Sini aja deh, sini, Bu. Baca udah dekat. Itu, situ. Apa? Buta huruf. Oh, buta huruf. Bilang tadi. Gimana sih, Bu? Ngelek gue lo. Mama gua lu. Nggak boleh marah. Oke, saya bacain deh. Ibu nggak bisa baca huruf. Nggak. Bilang dari tadi. Ah,
Mat, gimana utang lo? Banget lu, udah berbulan-bulan gak bayar. Lu pikir gua badan amal? Jangan kabur lu. Iya Bang Dahlan, saya nggak kabur kok. Tapi saya belum ada uang. Terserah, gua nggak mau, tak kudu bayar. Kalau nggak, gua habisin lu. Ampun Bang, gini aja deh. Saya jaminin anak sama istri saya. Kalau bulan depan nggak lunas, saya kasih mereka buat Bang Dahlan. Bukti WA tuh. Bapak ngutang. Tadi udah dibilang, Bu. Baru saya tegur ini. Tadi nggak? Enggak. Wah. Apa, Pak? Tega banget ya, Bapak ya. Itu udah ada buktinya Bapak ngechat kayak Utang harus gitu. dibayar, Pak. Ya, jangan janji-janji terus. Daripada istri sama anak Bapak dianiain sama anak saya gimana? Oke, tapi gini Bu. Makanya Tapi Bapak masalahnya juta. utangnya 120 juta, dibungain sama dia sampai 300 juta. Bagus. Mau masuk neraka? Disunat aja nangis. Oke.